Setiap hubungan yang renggang membuka celah masuknya pihak ketiga, berupa apa atau siapapun juga. Dan hubungan yang sebaik apapun tetapi renggang, maka si jahat pun bisa masuk dan merusak yang baik itu. Karena itu betapa pentingnya untuk hubungan terjalin tidak makin renggang tapi makin rekat erat, sehingga menutup pintu dan menutup celah-celah yang ada yang membuka peluang untuk masuknya pihak ketiga. Untuk itu kita perlu menemukan bagaimana caranya supaya hubungan yang renggang itu menjadi rekat lagi. Oke, orang mengatakan harus sering dan bertambahlah frekuensi untuk berjumpa, berbicara, berbincang-bincang, makin sering maka makin aman. Atau jawaban klasik dan klise adalah perlu cinta kasih yang menjembatani di dalam menjalin relasi. Tapi bentuk konkretnya apa? Ada orang yang hubungannya baik-baik, punya cinta kasih. Tapi ada satu yang kurang, yaitu mereka sulit untuk bisa memaafkan. Karena hubungan sesungguhnya tidak ada yang sempurna. Dalam setiap hubungan antar manusia, ada masa menyakiti dan disakiti, melukai dan dilukai. Tetapi satu yang tidak bisa tidak ada di dalam sebuah hubungan, yang menyebabkan itu menjadi kekuatan untuk bisa menutup segala macam kerenggangan-kerenggangan atau lubang-lubang yang ada, adalah maaf-maafan atau hidup di dalam pengampunan. Karena memang hanya maaf yang bisa merekat-eratkan sebuah hubungan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menjumpai lagi di dalam Sapa hari ini. Sabda Tuhan menyapa kita dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Surat Korintus yang kedua sangat erat kaitannya dengan sebuah tema, yaitu menghibur atau penghiburan, comfort. Bukankah di dalam pasal yang pertama di awal dari 2 Korintus ini ditegaskan tentang bagaimana Tuhan sumber penghiburan menghibur orang-orang percaya untuk kemudian orang-orang itu hidup di dalam saling menghibur satu dengan yang lain. Namun penghiburan itu tidak terjadi secara otomatis atau tidak mengalir secara lancar dari Tuhan kepada orang percaya dan kepada sesamanya. Perlu ada sebuah tindakan konkret yang nyata dari setiap orang percaya ketika dia menerima penghiburan dari Tuhan, yaitu dia perlu membuka diri untuk mengalirkannya. Dan ini juga yang lebih dikonkretkan lagi di dalam pasal yang kedua, berkaitan dengan satu masalah yang terjadi, yaitu ada orang yang menyebabkan kesedihan. Dengan kata lain, Paulus ingin ingatkan bahwa di dalam kita mendapatkan penghiburan, seringkali kendalanya adalah ada orang-orang yang menyebabkan justru sebaliknya, kesedihan, kehancuran hati, dan terluka, mungkin kecewa. Dan ini menyebabkan kesedihan sehingga penghiburan raib dari hidup orang itu. Paulus mengingatkan bahwa untuk orang-orang yang demikian janganlah dijauhkan. Cukup menegur tapi lalu mengampuni dan menghibur dia, supaya kembali aliran penghiburan dari Tuhan itu mengalir kepada orang-orang percaya dan saling menghibur, sehingga justru
Kesedihan yang ada itu tidak terlampau berat menjerat orang-orang yang ada waktu itu. Dan dikatakan harus lebih sungguh-sungguh mengasihi orang yang menjadi perusak penghiburan itu. Dan lebih ditekankan lagi bahwa ini harus dilakukan karena pengampunan kalau tidak dilakukan maka tidak akan tersebar luas, tidak akan mengalir, dia akan memampatkan aliran penghiburan dari Tuhan. Sehingga ditutup dengan ayat yang ke-10-11. Paulus mengatakan, sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Dan ditutup dengan sebuah warning yang keras, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Pengingatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam surat yang kedua ini mau mengingatkan kepada kita tentang bahwa di balik segala macam kesedihan akibat hubungan yang rusak atau yang hambar, yang rasa tidak ada kehangatan lagi atau yang dingin, semua itu disebutkan sebagai hubungan yang renggang dan membuka peluang, menjadi hubungan yang rentan berpeluang bagi si jahat untuk beranjang sana ke sana dan lalu menerjang, merusak sebuah hubungan. Apalagi kerenggangan itu tanpa ada maaf. Renggang bisa saja terjadi, tapi kalau renggang tanpa maaf, sudah jelas ini sangat membuka peluang untuk si jahat berkuasa dan merusak, merasuki hubungan itu dan membuat tidak ada lagi cinta kasih yang dipraktikkan, karena ada kebencian yang tidak terampuni. Ini kata kuncinya, yaitu pengampunan atau hidup permaafan. Namun hubungan yang penuh dengan maaf itu adalah hubungan yang rekat, yang penuh maaf itu. Sehingga itu justru sebaliknya. Kalau tadi membuat rentan berpeluang bagi si jahat untuk campur aduk dan merusak sebuah hubungan, maka hubungan yang rekat penuh maaf justru jadi perisai pelindung yang memulihkan. Dan penghiburan itu akan kembali mengalir dari Tuhan kepada manusia dan manusia kepada sesamanya. Sekali lagi, apa yang kita baca hari ini mau ingatkan kepada kita betapa kuatnya kuasa maaf itu. Betapa kuatnya kuasa pengampunan yang dari Tuhan itu, yang sanggup mengalirkan kembali penghiburan dari Tuhan kepada manusia dan manusia kepada sesamanya, sehingga tidak mampat atau tidak mandek di satu orang yang menolak untuk bisa bermaaf-maafan, menolak untuk kembali mengeratkan hubungan dengan bermaafan, saling mengampuni. Mari warning ini kita garis bawahi dalam hidup kita. Dalam hubungan satu dengan yang lain, hati-hati kalau kerenggangan itu tidak dihiasi dan diubahkan dengan maaf. Karena kalau kerenggangan ada maaf, maka tidak lagi renggang, akan jadi rekat. Karena maaf yang mengeratkan, merekatkan kembali. Jadi perisai pelindung yang membuat kita tidak mudah untuk saling menyakiti lagi, tidak suka untuk saling melukai lagi, karena maaf yang memimpin hati dan hidup kita, supaya si jahat, si iblis tidak campur tangan dan tidak merusak hubungan kita, karena begitu eratnya satu dengan yang lain. Begitu pula makin dekat kita dengan Tuhan, makin si jahat tidak bisa ganggu. Makin dekat kita dengan sesama, makin si jahat juga tidak mau ganggu. Tapi makin jauh kita satu dengan yang lain, makin jauh kita dari Tuhan, maka peluang si jahat untuk menguasai kita akan menjadi makin besar. Ayo, andalkan lagi maaf yang dari Tuhan, bagikan lagi maaf yang dari Tuhan kepada sesamamu, dan hiduplah di dalam saling memaafkan. Karena hanya maaf yang bisa memulihkan sebuah hubungan, yang bisa mengerat-rekatkan lagi hubungan yang tadinya renggang dan penuh dengan ketegangan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjuang membangun hubungan yang hangat. Amin.